Selamat malam adik-adik mahasiswa. Ketemu lagi di pertemuan ketiga malam hari ini. Sebelum saya mulai kuliah, saya sampaikan pada pertemuan yang kedua kemarin itu adalah membahas bab 1, tetapi di situ tertera pertemuan pertama. Nah, itu dikoreksi menjadi pertemuan kedua. Karena pertemuan pertama di minggu sebelumnya itu kita baru melakukan orientasi perkuliahan dan kontrak kerja. Kemudian kepada para mahasiswa jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Siakat karena itu sudah sistem, jadi saya tidak bisa merubah-rubah. Jadi jangan sampai lupa untuk melakukan presensi di Siakat. Kemudian kalau ada hal-hal di dalam PPT nanti yang tidak paham, bisa ditanyakan lewat WA Group. Karena dengan WA Group itu nanti akan bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa. Dan sambil menunggu mahasiswa yang lain bersiap, kita tunggu beberapa menit, nanti kalau mahasiswa sudah mulai banyak nanti kita mulai.
Baiklah, kita mulai saja kuliah pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita membahas lanjutan dari kuliah minggu yang lalu. Sekarang yang kita bahas adalah strategi perusahaan. Pada kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini memahami berbagai strategi dalam perusahaan. Kita mulai dari perencanaan strategik. Perencanaan strategik merupakan aktivitas pertama dari suatu proses yang berkelanjutan. Jadi, untuk melalui proses yang berkelanjutan, itu yang dilakukan pertama kali adalah merencanakan strategi itu sendiri, yaitu suatu proses memutuskan program-program yang akan diambil organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masing program selama beberapa tahun ke depan. Jadi perencanaan strategik itu mulai dari memutuskan program-program apa yang akan dilakukan oleh organisasi itu, kemudian perkiraan sumber daya yang dibutuhkan atau yang dialokasikan untuk masing-masing program untuk beberapa tahun ke depan. Itu perencanaan strategik. Hubungan antara pengendalian dan strategi perusahaan, di mana organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda pula. Perbedaan strategi memerlukan perbedaan prioritas tugas. Jadi setiap strategi itu di setiap organisasi itu selalu ada perbedaan. Kemudian sistem pengendaliannya adalah sistem pengukur yang mempengaruhi perilaku orang di mana aktivitas-aktivitasnya sedang diukur. Jadi kalau kita kembali ke strategi perencanaan strategi, kemudian program-program, itu kaitan antara hubungan antara pengendalian dan strategi itu dimulai dari perencanaan strategi itu. Sistem pengendaliannya dimulai dari perencanaan strategi itu, di mana adalah suatu sistem untuk mengukur yang mempengaruhi perilaku orang di mana aktivitas-aktivitasnya sedang diukur. Oleh karenanya, perhatian yang terus-menerus dalam mendesain sistem pengendalian harus berupa langkah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tetap konsisten terhadap strategi. Konsep strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah tentang berada pada campuran bisnis yang tepat atau tidak, yaitu definisinya. Definisi bisnis di mana perusahaan akan berpartisipasi, penyebaran sumber daya di antara bisnis itu sendiri. Kemudian perusahaan yang diklasifikasikan itu adalah industri tunggal, yaitu perusahaan yang beroperasi pada satu jalur bisnis, disertifikasi yang berhubungan, kemudian kategori bisnis yang tidak berhubungan. Ini akan kita lihat konsepnya perbedaan strategi masing-masing perusahaan di industri tunggal yang disertifikasi dan yang terhubung dan yang disertifikasi yang tidak terhubung. Struktur organisasinya itu fungsional, unit usaha di perusahaan induk. Kalau dilihat dari keakraban industri pada manajemen perusahaan, itu kalau di sertifikasinya terhubung itu sangat tinggi. Tetapi kalau di servernya tidak terhubung itu relatif rendah. Kemudian latar belakang fungsi manajemen perusahaan. Kalau yang di sertifikasinya terhubung itu pengalaman operasi yang relevan.
Itu penekannya pada pengalaman operasi yang relevan. Tetapi yang tidak terhubung itu yang penekanan pokoknya di keuangan. Kemudian di otoritas pembuat keputusan, kalau disertifikasi terhubung itu lebih terpusat, dan kalau disertifikasi tidak terhubung itu tidak terpusat. Kemudian ukuran karyawan, kalau disertifikasi terhubung, karyawan dituntut berkompetensi tinggi. Kalau yang tidak disertifikasi tidak terhubung itu karyawan tidak dituntut kompetensi yang relatif tinggi, jadi rendah cukup. Kepercayaan dalam promosi internal itu sangat tinggi yang disertifikasi terhubung, dan relatif rendah di disertifikasi yang tidak terhubung. Kemudian penggunaan penindakan lateral itu kalau di disertifikasi terhubung itu tinggi, dan yang disertifikasi tidak terhubung itu relatif rendah. Budaya perusahaan kalau yang di sertifikasinya terhubung itu sangat kuat, tetapi kalau di sertifikasi tidak terhubung itu relatif lemah. Implikasi dari pengendalian manajemen tersebut, seiring dengan perusahaan menjadi lebih disertifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang signifikan tentang pengalaman dalam bidang aktivitas berbagai unit perusahaan. Maka untuk perusahaan yang sangat tinggi diversifikasinya tidak dapat mengharapkan mengawasi perbedaan bisnis berdasarkan pengetahuan yang mendalam terhadap aktivitas mereka. Perusahaan industri tunggal, Perusahaan industri tunggal dan disertifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti perusahaan yang luas, di mana strategi dari unit usaha yang paling banyak didasarkan. Coba kita lihat hubungannya, perbedaan strategi perusahaan untuk implikasi manajemen pengendaliannya. Strategi perusahaannya, kalau yang disertifikasi terhubung adalah dilakukan secara vertikal dan horizontal. Tapi kalau disertifikasinya tidak terhubung, hanya dilakukan vertikal saja. Kemudian untuk penganggaran kontrol relatif oleh manajer unit usaha, ini kalau yang disertifikasi terhubung itu relatif rendah, tetapi kalau disertifikasi tidak terhubung itu tinggi. Kemudian pentingnya dilampirkan untuk mencapai anggaran. Nah, untuk disertifikasi yang terhubung itu relatif tidak begitu rendah lah istilahnya, tidak begitu diperhitungkan. Tapi kalau yang tidak terhubung itu sangat diperhitungkan atau tinggi. Harga transfernya itu yang berbeda. Kalau harga transfernya disertifikasi terhubung itu tinggi, disertifikasi tidak terhubung itu relatif rendah. Terus fleksibilitas sumber masukan itu tergantung, karena disertifikasi terhubung itu tergantung jaraknya. Tetapi kalau disertifikasi yang tidak terhubung itu disesuaikan dengan harga pasar. Kemudian kompensasi insentif itu kalau di disertifikasi terhubung, kriteria keuangan dan non keuangan itu diperhitungkan. Tetapi kalau yang disertifikasi tidak terhubung itu hanya keuangan yang diperhitungkan. Kemudian ketentuan bonus yang disertifikasi terhubung itu sangat subjektif, ya, karena memang lebih kepada penilaian pimpinan. Kemudian kalau disertifikasi tidak terhubung itu hanya diukur dengan formula yang pokok yang sudah ada, sudah ditentukan sesuai dengan aturan istilahnya. Dasar bonusnya itu untuk kalau disertifikasi yang terhubung itu tergantung unit usaha dan kriterianya.
Dan kalau disertifikasi yang tidak terhubung, kriteria unit usahanya apa atau seberapa. Strategi unit usaha. Konsep strategi unit usaha yang pertama adalah membangun. Membangun dalam arti bahwa bertujuan meningkatkan pangsa pasar atau memperkenalkan produk. Itu baru kalau di apa namanya itu sistem pertumbuhan. Ini membangun itu di sistem pertumbuhan di usia pertumbuhan produk. Kemudian yang kedua itulah mempertahankan. Ini kalau sudah mencapai tingkat yang maksimal, yang optimal, menyesuaikan atau mengadaptasi kepada proteksi pangsa pasar, unit usaha, dan potensi pesaing. Itu yang harus diperhitungkan. Kemudian di masa memanen itu adalah memaksimumkan pendapatan jangka pendek dan arus kas. Kemudian pada saat produk itu sudah mulai tidak laku, itu harus ada masa melepas, menarik diri dari perdagangan. Kemudian memunculkan atau bagaimana agar biayanya rendah. Kemudian dilakukan diferensiasi atau mendiferensiasi produk yang ditawarkan unit usaha lain. Ini strategi unit usaha. Jadi perlu dipahami, yang pertama adalah memperkenalkan produk, kemudian meningkatkan pangsa pasar. Setelah menguasai pasar, itu harus menyesuaikan atau mengadaptasi kepada proteksi pangsa pasar unit usaha dan potensi pesaing. Nah, kalau sudah bisa mempertahankan itu, kita mulai memanen, yaitu memaksimalkan pendapatan jangka pendek dan arus kas. Tentu tidak bisa selamanya, sehingga usia produk itu akan mulai melemah. Nah, itu kita harus mulai bisa melepaskan itu. Kemudian menarik diri dari perdagangan dengan biaya seminimal mungkin. Kemudian dilakukan diferensiasi dengan produk yang ditawarkan unit usaha lain. Misi unit usaha mempengaruhi ketidakpastian bahwa manajer umum menghadapi trade-off jangka panjang, jangka pendek yang mereka buat. Sistem pengendalian manajemen dapat secara sistematis bervariasi untuk menolong memotivasi manajer mengatasi secara efektif ketidakpastian dan membuat trade-off jangka panjang dan jangka pendek yang memadai. Misi yang berbeda sering memerlukan perbedaan sistematis sistem pengendalian manajemen. Jadi sistem pengendalian manajemen itu selalu mengarah, yang pertama selalu kembali ke misi organisasi atau misi perusahaan itu tadi. Misi dan ketidakpastian. Unit yang membangun biasanya memiliki ketidakpastian dibandingkan dengan unit yang memanen. Strategi membangun secara khas dilaksanakan pada tahap pertumbuhan, siklus hidup produk, sedangkan memanen dilaksanakan pada tahap matang, seperti yang kami sampaikan di depan tadi. Tujuan dari unit usaha membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Tadi juga sudah kami sampaikan di slide yang di depan. Pada sisi masukan dan keluaran, para manajer membangun cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar atas individu eksternal dan organisasi. Jadi pada saat membangun, itu semua daya itu dikerahkan untuk meningkatkan tahap pertumbuhan. Karena unit usaha membangun sering kali terjadi pada industri baru dan sedang berjalan, manajer berkemungkinan mempunyai pengalaman yang lebih sedikit dalam industri mereka.
Jadi biasanya ini kemampuan manajer berkembang di sini. Coba kita lihat perbedaan misi strategi dan perencanaan strateginya. Pentingnya strategi perusahaan. Pada saat membangun itu strategi perusahaan itu relatif tinggi. Tetapi pada saat memanen itu sudah tidak begitu tinggi, strategi perusahaan itu dipegang, jadi relatif lebih rendah. Kemudian formulasi keputusan pengeluaran pada saat membangun itu tidak terlalu formal, karena kalau terlalu formal justru nanti akan menghambat pertumbuhan itu sendiri. Tetapi pada saat memanen itu semuanya sudah stable sehingga bisa lebih formal, bisa diatur dengan lebih formal. Kemudian kriteria evaluasi pengeluaran modal pada saat membangun, penekanan data non-keuangan itu sangat dibutuhkan. Tetapi pada saat memanen yang dibutuhkan hanya data keuangan. Kalau yang lain kan sudah stable, sudah tetap, jadi data keuangan yang dikendalikan. Bunga diskonto kalau di saat membangun itu diharapkan atau yang adalah yang relatif rendah. Tetapi kalau memanen itu bisa kita meningkatkan tinggi bunga diskontonya. Kemudian analisis modal investasi. Pada saat membangun subjektif kualitatif, tetapi pada saat memanen itu objektif kuantitatif. Terus persetujuan proyek membatasi tingkat unit usaha. Ini harus fokus, jadi relatif tinggi persetujuan proyek membatasi tingkat unit usaha. Ini harus fokus. Tetapi pada saat memanen ini bisa relatif lebih rendah sehingga bisa mengembangkan unit-unit yang lain, unit-unit usaha yang lain. Kemudian perbedaan misi strategi dengan peran anggaran. Peran anggaran pada saat membangun itu perencanaannya harus jangka pendek. Kalau pada saat memanen itu yang dibutuhkan adalah alat pengendaliannya. Kemudian pengaruh manajer dalam menyiapkan anggaran. Ini relatif pada saat membangun relatif sangat tinggi. Kemudian pada saat memanen itu relatif lebih rendah. Perubahan anggaran pada saat membangun itu relatif rendah, relatif mudah. Jadi bukan rendah, relatif mudah. Perubahan anggaran pada saat membangun itu sering terjadi karena harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Tetapi pada saat memanen itu perubahan anggaran relatif susah karena sudah stable. Frekuensi pelaporan informal dan hubungan dengan atasan pada saat membangun itu sangat sering karena harus selalu koordinasi. Dan pada saat memanen itu relatif standar atau kurang sering, secukupnya istilahnya gitu. Kemudian kekerapan umpan balik itu kurang sering kalau saat membangun. Nah, pada saat memanen itu dibutuhkan umpan balik lebih sering. Batas pengendaliannya pada saat membangun relatif tinggi dan pada saat memanen relatif rendah karena sudah ada aturan yang berjalan. Kepentingan dilampirkan untuk mencapai anggaran. Ini relatif tidak karena sering terjadi perubahan anggaran, jadi relatif rendah, dan pada saat memanen itu relatif lebih tinggi. Keluaran versus pengendalian tingkah laku. Itu pada saat membangun pengendaliannya adalah tingkah laku yang diutamakan. Kemudian pada saat memanen ada pengendalian keluaran. Kemudian perbedaan misi strategik dengan kompensasi insentif.
persentase kompensasi sebagai bonus pada saat membangun itu relatif tinggi karena dituntut kinerja yang lebih fokus, lebih tinggi dan pada saat membangun. Tapi pada saat memanen itu relatif lebih rendah. Kriteria bonus pada saat membangun itu lebih menekankan pada kriteria non keuangan. Namun pada saat memanen itu lebih menekankan pada kriteria keuangan. Terus pendekatan penentuan bonus itu lebih subjektif seperti yang di depan sudah disampaikan. Pada saat memanen itu lebih pada formula aturan yang ada disesuaikan dengan aturan yang tetap. Frekuensi pada pembayaran bonus kalau di saat membangun itu kurang sering, tapi pada saat memanen itu lebih sering. Gaya manajemen puncak. Perbedaan gaya manajemen sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan personalia. Implikasi dari pengendalian gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian manajemen. Jadi gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian manajemen. Formulasi strategi dan perencanaan strategi. Formulasi strategi adalah suatu proses yang menentukan strategi-strategi baru, di mana pihak-pihak manajemen menentukan tujuan organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian perencanaan strategik adalah proses menentukan cara melaksanakan strategi tersebut. Jadi beda ya pahamnya, formula strategi itu seperti apa, kemudian perencanaan strategik itu apa. Jadi untuk menjalankan formula strategi ini butuh perencanaan strategi. Manfaat perencanaan strategi. Proses perencanaan strategik formal dapat memberikan manfaat. Yang pertama adalah kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan, anggaran operasional dibuat untuk mengalokasikan sumber daya untuk 1 tahun ke depan. Dan alokasi ini penting dengan melihat apa yang akan dituju organisasi di tahun-tahun mendatang. Manfaat berikutnya adalah sebagai alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategik formal adalah alat pendidikan manajemen yang baik dan alat yang menghasilkan manajer dengan proses berpikir untuk strategi dan pelaksanaannya. Manfaat lainnya adalah mekanisme yang memaksa para manajer untuk berpikir berjangka. Perencanaan strategis formal memaksa para manajer menyisihkan waktu untuk berpikir mengenai masalah-masalah jangka panjang. Kemudian manfaat lainnya adalah alat untuk menyatukan para manajer dalam strategi jangka panjang perusahaan, kemudian diskusi dan negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan strategi. Korporasi menyatukan para manajer untuk satu strategi dan mengungkapkan implikasi dan strategi korporasi untuk masing-masing manajer. Keterbatasan perencanaan strategi. Yang pertama adalah selalu ada bahaya bahwa perencanaan hanya akan menjadi isi formulir, pelaksanaan birokrasi dan tidak ada pemikiran strategi. Jadi hanya sebagai dokumen. Kemudian sebuah organisasi bisa saja membuat departemen perencanaan strategik yang besar, namun mendelegasikan persiapan rencana strategik pada staf departemennya sehingga menghilangkan input dari pihak manajer serta sisi pendidikan dari proses tersebut. Keterbatasan lainnya adalah perencanaan strategik boros waktu dan biaya pengeluaran. Yang paling penting adalah waktu yang dikorbankan para manajer di setiap level organisasi.
Karakteristik rencana strategik formal yang bermanfaat. Manajer puncak yakin bahwa perencanaan strategik itu penting. Organisasi tersebut relatif besar dan kompleks. Kemudian ada ketidakpastian yang cukup berarti di masa mendatang. Makanya dibutuhkan strategi formal. Bahkan perusahaan tanpa proses perencanaan strategik. Ini perusahaan yang tidak membuat perencanaan strategik, jadi ada beberapa pilihan strategi, tapi bukan perencanaan tanpa direncanakan, ya. Jadi pilihan strategi A, B, C, D langsung ke anggaran. Tapi kalau yang menggunakan perencanaan strategik, itu pilihan strategik A, B, C, D ini dibahas di dalam perencanaan strategik, kemudian dipilih perencanaan yang terbaik. Ini contohnya adalah pilihan strategi A dan C, kemudian baru dikaitkan dengan anggaran. Sampai di sini kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas bisa ditanyakan di WA Group sehingga teman-temannya juga bisa membaca. Kita lanjut menganalisis usulan program baru. Usulan untuk program baru ini bukan intinya dapat berupa reaktif atau proaktif yang muncul sebagai reaksi dari ancaman pesaing maupun inisiatif dari munculnya kesempatan baru. Ini nanti ada kaitannya dengan analisis SWOT. Kemudian perencanaan sebaiknya melihat pelaksanaan satu program baru sebagai awal serangkaian keputusan. Jadi harus ada studi bandingnya. Analisis investasi modal. Teknik analisis usulan investasi modal. Yang pertama menggunakan net present value. Jadi nilai bersih sekarang. Alasan untuk tidak menggunakan, kalau tidak menggunakan ini alasannya adalah usulan tersebut adalah investasi jangka pendek. Perkiraan tersebut tidak pasti sehingga penghitungan NPV menjadi tidak penting. Usulan yang diajukan tidak dimaksudkan untuk peningkatan profitabilitas. Tidak ada pilihan lain yang dapat diambil. Kemudian internal rate of return. Ini selalu harus ada karena dengan menggunakan ini itu usulan investasi modal itu bisa dilakukan. Sistem pengendalian manajemen sebaiknya menyiapkan cara untuk menilai usulan yang tidak dapat dilakukan dengan metode kuantitatif. Nah, ini lebih ke kualitatif. Pertimbangan dalam evaluasi pengeluaran modal. Yang dipertimbangkan adalah peraturan. Perusahaan perlu mengeluarkan aturan dan prosedur untuk persetujuan usulan anggaran pengeluaran modal dengan berbagai tingkat. Menghindari manipulasi. Bagaimana analisis proyek bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya manipulasi. Kemudian yang ketiga adalah model. Staf perencana perlu dikenalkan dengan metode analisis dan memanfaatkan data yang tersedia seperti analisis risiko, simulasi, analisis keputusan, dan lain sebagainya. Menganalisis program yang sedang berjalan. Analisis rantai nilai merupakan seperangkat aktivitas
terkait yang menciptakan nilai bagi tiap bagiannya, mulai dari memperoleh bahan baku untuk komponen pemasok sampai menghasilkan produk siap pakai, serta mengantarnya pada konsumen. Perencanaan strategik menggarisbawahi 3 bagian. Yang pertama, keterkaitan dengan pemasok, yaitu untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai. Keterkaitan dengan pelanggan, yaitu untuk mengurangi biaya. Yang ketiga adalah proses terkait dalam rantai nilai perusahaan. Tujuan keseluruhan analisis ini adalah efisiensi dalam denah rantai yang juga akan mengurangi jumlah bagian-bagian terpisah dan meningkatkan kemudahan dalam memproduksi. Tinjau ulang dan perbarui rencana strategik. Rencana strategik tidak boleh stagnan, jadi harus selalu diperbarui karena ini rencana jangka panjang. Jadi harus selalu ditinjau ulang dan selalu diperbaiki. Yang pertama, dengan ambil asumsi dan panduan. Pembaruan rencana strategik menggabungkan asumsi-asumsi yang lebih luas seperti pergerakan musiman, kondisi makro, kompetitor, dan lain sebagainya. Kemudian menyusun pertama rencana strategis dengan menggunakan asumsi, tujuan, dan panduan, maka disusun rencana operasi yang berbeda dari rencana yang sudah ada. Kemudian menyusun kedua rencana strategik, melakukan revisi, dan merencanakan pertama. Dari perencanaan pertama, atas perencanaan yang pertama. Kemudian tujuan akhir dari persetujuan membahas revisi rencana jangka panjang, jangka lebar. Untuk pertemuan ketiga ini saya kira cukup sampai di sini. Dan sekali lagi saya sampaikan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Siakat karena itu link jadi sudah sistemik, jadi saya tidak bisa merubah kalau ada sesuatu. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya, dan sekali lagi kami sampaikan selama bulan puasa ini tidak menggunakan streaming tapi menggunakan recording. Demikian kuliah ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, selamat malam.